Untuk kasus soal ini, kita lihat bahwa di sini ada satu perusahaan, namanya perusahaannya itu adalah Ebel Plastik ya. Ya, Ebel Plastik. Nah, perusahaannya itu adalah Ebel Plastik. Nah, dia melakukan kontrak dengan suatu pusat perbelanjaan gitu ya. Untuk memproduksi kotak pensil plastik ya. Produksi kotak pensil plastik. Nah, di sini diasumsikan bahwa si perusahaan ini, Ebel Plastik ini, itu belum pernah memproduksi kotak pensil plastik ini sebelumnya. Nah, sehingga dia perlu memperbaharui peralatannya. Memperbaharui peralatannya itu dia melakukan investasi sebesar $67.000 untuk membeli suatu equipment ya, namanya equipment removal equipment, yaitu untuk mengambil ya. Jadi untuk mengambil kotak pensil plastik itu sudah selesai diproduksi oleh molding mesin itu. Jadi untuk mengambil, mengeluarkannya dari mesin itu, dan setelah itu akan dilakukan proses pengemasan atau penggunaan atau proses selanjutnya gitu ya. Jadi di sini intinya dia melakukan investasi $67.000 untuk memasang removal equipment ini, di mana removal equipment ini nanti akan menggantikan operatornya. Nah, di sini dia klaim bahwa dia akan menghemat itu sebesar $26.000 per dolar per tahun. Nah, dan diasumsikan juga setelah 2 tahun, masa pakainya itu 2 tahun gitu. Jadi removal equipment ini masa pakainya 2 tahun. Setelah 2 tahun itu tidak bisa digunakan lagi. Oke, kasusnya seperti itu. Nah, sehingga pada soal di sini kita diminta nih untuk melakukan analisis payback period. Berapa tahun nih payback periodnya untuk investasi removal equipment itu? Investasi removal equipment itu. Nah, di sini juga dibilang apakah si perusahaan Ebel Plastik ini harus investasi atau enggak untuk memperbaharui alatnya, membeli removal equipment ini. Apakah harus beli removal equipment atau tidak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kasusnya sederhana ya. Bahwa ingat, payback kita di sini punya beberapa informasi bahwa investasinya itu adalah $67.000. Terus benefit tahunan yang diterima atau annual benefit itu sebesar $26.000 per tahun untuk 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, payback periodnya kita hitung gampang aja. Payback period itu adalah perbandingan antara investasi dengan annual benefit atau benefit yang kita dapatkan per tahun. Benefit atau $67.000 dibagi dengan $26.000. Itu hasilnya adalah 2,5
6 tahun. Ingat, konsep payback period itu adalah waktu yang kita butuhkan agar kita balik modal investasi ini 67.000. Nah, kalau perhitungan payback period ini kita bisa baru balik modal 2,6 tahun, sedangkan masa pakai mesin itu cuma 2 tahun. Sehingga keputusannya tidak beli removal equipment itu, karena benefitnya itu yaitu 2 tahun kali $26.000 sama dengan 52.000. Itu lebih kecil dibanding biaya investasinya yang $67.000. Begitu. Di sini untuk kasus soal berikutnya ada suatu perusahaan pengalengan ya. Pengalengan yang dia melakukan instalasi mesin sealing ya, atau penyegelan gitu ya. Instalasi sealing mesin untuk menggantikan metode yang selama ini biasanya mereka gunakan, itu dengan bantuan tangan manusia gitu ya. Nah, mereka memberi mesin ini sebesar beli 3.800 pada bulan Juni. Oke, pada awal musim pengalengan ya. Jadi ada periode musim pengalengan yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk proses pengalengan ini mereka mengklaim mereka akan menghemat $400 per bulan selama 4 bulan setiap tahun. Nah, masa penggunaan mesin itu N-nya sama dengan 5 tahun. Oke, kita asumsikan di sini bahwa biaya perawatannya itu kita bisa abaikan ya. Oke, yang ditanya di sini adalah payback periodnya. Terus annual rate of return ya. Oke, berapa persen tingkat pengembalian per tahunnya itu yang ditanya, ini berapa gitu ya. Annual rate of return ya. Di sini ditanya nominal ya. Di sini nominal. Oke. Berapa nominalnya? Nah, untuk kasus ini kita hitung dulu. Oke, payback period itu sama dengan cost per annual ya, benefit, atau sama dengan 3.800 per 4 kali $400. Nah, ini hasilnya sama dengan 2,4 tahun.
dari sini kita bisa gambarkan nih diagram cash flow-nya. Saya akan gambarkan karena ini banyak. Oke, kita asumsikan penerimaannya itu per bulan ya, setiap di akhir bulan. Berarti total N-nya itu adalah 12 kali 5 ada 60 bulan ya. Oke, di sini ada presentnya itu sama dengan $3.800. Dan annualnya itu per bulan selama 4 bulan itu adalah $400. Nah, ini diasumsikan ini tidak ada ini sebanyak 8 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baru ya ini bulan, berarti bulan Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Nah, dia baru menerima lagi. Di sini baru menerima lagi. Nah, di sini tidak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini baru menerima lagi. Oke, ini annualnya sama dengan $400. Annualnya sama dengan $400. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa pisahkan nih beberapa diagram cash flow ini. Itu dengan cara kita punya P di sini 3.800, berarti $3.800 itu sama dengan, kita cari dulu itu nilai presentnya itu $400, P per annual ya di sini ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada P di sini, total P-nya itu adalah 3.800 untuk 60 bulan. Jadi kita pisah dulu. Pertama kita cari yang ini dulu. Oke, di sini kita ada P kan. Di sini ada P1 misalkan. Itu berarti P per A. I-nya kita tidak ketahui. Itu yang ditanya ya, kita ditanya nominal annual rate of return-nya berapa, ini dalam persen. Berarti kita diminta mencari nominalnya untuk 1 tahun berapa persen gitu. Berarti I-nya yang kita cari di sini. Itu untuk 4 bulan. Oke, 1, 2, 3, 4 ditambah 400, ini nilai annualnya P per A 4. Di sini kita dapat P, terus P per F I persen 12. Oke. Nah, di sini 400 P per I persen ini itu sebenarnya kita mencari yang di sini nih, ini P2. Oke, ini itu, yang ini itu adalah yang ini. Jadi kita nyari dulu nilai presentnya ini. Oke ya, cari nilai presentnya. Nanti nilai present di sini itu akan menjadi nilai F untuk menuju ke sini. Makanya di sini hasilnya adalah nilai P2, dan nilai P2 ini akan menjadi nilai F. Nah, kita cari nih nilai F dikali dengan yang diketahui F kan, P, I persen, 12 ditambahkan dengan nilai present di sini. Jadi present di sini tambah present tambah present
present sampai ke sini, sampai yang dia 12 ini berapa, nanti tambah lagi present ketiga di sini, dan seterusnya gitu ya, present ke n gitu ya. Jadi kita tambahkan present sini, tambah present sini, tambah present sini. Cuman kita harus cari dulu nilai P2 itu berapa. Nilai P2 itu berapa, atau nilai future pada saat dia di bulan ke-12 itu berapa, dan pada saat dia di bulan ke-24 P3 atau F3. Oke. Jadi pada intinya adalah kita cari nilai present untuk ini ditambah dengan ini bulan ke-12 tambah nilai present untuk bulan ke-24. Nah, oke, kayak gitu ya. Nanti nilai P2 di sini akan menjadi F1, di sini akan menjadi F2 gitu ya. Intinya gitu. Jadi kita cari nilai F-nya dulu dengan kita anggap dia sebagai present gitu ya. Ya, kalau Anda masih belum mengerti, coba dibuka kembali catatannya tentang diagram cash flow gitu ya. Jadi intinya kita ini membagi gitu. Tuh, kali ya, kita teruskan ya. Tambah 400 kali P per A I persen 4 kali P per F, I persen untuk 24 bulan tambah $100 P per A I persen 4 P per F, I persen 36. Oke, tambah 12, 36, tambah sekali lagi yang untuk 48 ya. Tambah $400 kali P per A, I persen, 4 P per F, P per F, I persen, 48. Jadi kita nggak sampai 60 ya. Nah, setelah 60 kan nanti di gini nih. Ini 60, jadi kita cari nilai P di sininya berapa, atau menjadi F sekian gitu ya. Untuk nilai P 3800. Jadi intinya 3800 itu adalah penjumlahan nilai present sini tambah nilai present sini, tambah nilai present sini, tambah nilai present sini. Tapi kita anggap dia di sini itu sebagai future ya. Setelah kita dapat P dari annual ini, kita anggap dia sebagai future. Setelah kita dapat P di sini dari annual ini, kita anggap sebagai future, dan seterusnya gitu. Setelah kita dapat P dari annual di sini, kita anggap dia sebagai future untuk menghitung P di sini. Ya, makanya perhitungannya jadi seperti ini. Nah, kita harus cari I-nya itu berapa. Nah, di sini akan saya coba-coba. Oke, ini rumus ini kita coba ringkas dulu ya. Jadi ini 3.800 $400 P per A, I persen 4 kali 1 plus P per F, I persen, 12 tambah P per F, I persen, 24 tambah P per F, I persen, 36. Dihitungnya ya. Tambah, karena ini $400. Oke, ini sorry, salah ya, kelebihan ya. Ini harus $400. $400 ini kita keluarkan ya. Jadi 1 plus ini. Oke, ini kurangnya nggak usah. Plus
P per F, I persen, 48. Nah, untuk kasus ini kita coba-coba. Jadi kita coba try atau coba I sama dengan 3%. Hasilnya P 3% itu adalah 400 kali. Oke, ini saya lihat di table dulu ya. Oke, kalau Anda lihat di table 400 dikali P per A I persen 4 ini hasilnya adalah 3,717. 1 plus. Oke, saya lihat dulu di table. Untuk nilai di table 12 itu untuk 3% itu adalah 0,7014 tambah 0,4919 tambah 0,3450 tambah 0,2420 ya. Nah, ini Anda hitung. Oke, hasilnya adalah 4134 dolar. Nah, ini 3.800 dengan 4.134 ini terlalu besar. Oke, kita coba cari yang I-nya sama dengan 4%. Oke, kalau I-nya sama dengan 4%, harusnya hasilnya lebih menurun ya. Kita coba. Oke, saya lihat dulu tabelnya. Hasilnya adalah 400 dolar kali 3630 ya, kali 1 plus 0,6246 plus 0,3901 plus 0,3901 plus 0,2437 plus 0,1522 100 dolar. Oke, ini terlalu kecil. Nah, sekarang kita coba yang I-nya sama dengan 3,5%. Oke, untuk I-nya sama dengan 3,5%, kita bisa tentukan di sini bahwa 400 dolar kali 3,673 kali 1 plus 0,6618 tambah 0,4380 tambah 0,2898 tambah 0,1918. Hasilnya sama dengan 798. Oke, 3,798 ini kurang lebih mendekati 3.800 ya. Jadi ini. Nah, makanya kita pilih I-nya yang I per bulannya. I untuk setiap bulannya itu adalah 3,5%. Nah, untuk per tahun, ini per bulan ya, untuk per bulan, untuk per tahun nominal rate of return-nya itu tinggal kalikan saja. Ingat, nominal rate of nominal itu adalah untuk 1 tahun ya, berarti 12 kali 3,5%, hasilnya sama dengan 42%.